Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Gampang banyak tuh. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Gimana alihi wa ashabihi nih? ajma'in. Nggak Wa mati. haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab takrib, kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Imam Abu Syuja rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mengkaji tentang sunnah-sunnah sholat. Di antaranya adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat, yaitu adalah adzan dan iqamah. Kemudian kita juga sudah mengkaji tentang sunnah ab'ad dari sholat, yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tetapi disunahkan kita untuk melakukan sujud sahwi, yaitu adalah tasyahud awal dan qunut di dalam sholat subuh. Kemudian kita juga sudah mengkaji tentang sunnah-sunnah hayat dari sholat, yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan sholat dan juga tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ada 15 macam sunnah hayat dalam sholat, di mana kita sudah sampaikan diantaranya adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Maka mereka yang tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram tidak sampai rusak sholatnya. Kemudian juga mengangkat kedua tangan ketika ruku dan ketika bangun dari ruku, itu sunnah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kita kenal dengan doa iftitah. Itu adalah sunnah hayat.
Kemudian membaca isti'adzah, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika akan membaca suratul Fatihah. Baik di rakaat awal maupun rakaat berikutnya disunahkan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi bagi imam yang membaca jahar tidak perlu dikeraskan. Kemudian sunnah hayat berikutnya adalah mengeraskan suara di dalam sholat-sholat yang jahar, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, kemudian sholat id, idul adha, idul fitri, sholat istisqa, sholat tarawih. Sholat khusuful qamar, ya, gerhana bulan, itu adalah menjaharkan. Kemudian sholat Jum'ah itu juga jahar, sholat Jum'ah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di sini adalah membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin berikutnya adalah membaca amin. Membaca amin ini sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah membaca Fatihah. Tetapi membaca amin sangat dianjurkan, jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, dan juga ada hadis yang lain, hadis dari sahabat Abu Hurairah, rawi terakhir adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum fis salati amin, sabda Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya mengucapkan amin setelah membaca suratul Fatihah, kemudian waqalatil malaikah, malaikat juga mengucapkan fisama ini, mereka ada di langit mengucapkan amin. Jadi membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika membaca amin begitu, malaikat juga membaca amin. Ketika sama-sama membaca amin tadi, fawaqat ihdahuma al-ukhra, kemudian sama berbarengan antara membaca aminnya seorang yang sholat dengan membaca aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ya, siapa yang nggak mau dosa yang lalu diampuni? Dengan membaca amin, dosa kita gugur. Maka membaca amin jangan buru-buru. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin dengan buru-buru gitu ya. Baca yang tenang. Amin. Ya. Nanti akan ada hadis yang lain. Jadi kalau baca amin jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti pas tidak berbarengan dan malaikat
kelewat, momentumnya kelewat. Kemudian hadis yang lain juga riwayat Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, rawi terakhir adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah yang berkata, "Idza ammanal imamu fa'aman." Ketika imam membaca amin, maka kalian ikuti membaca amin. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka apabila seorang mengucapkan amin bersama imam dan bersamaan pula malaikat mengucapkan amin, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan membaca aminnya makmum adalah bersama imam, bukan mendahului imam atau mengakhirkan imam baca amin dia baru bisa amin. Jadi bacaan aminnya makmum adalah bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Kenapa? Karena aminnya makmum itu untuk bacaan Fatihahnya imam, bukan aminnya imam. Ya, jadi sama-sama membaca amin. Karena di suratul Fatihah itu ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca doa itu, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ada Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang Yahudi, juga bukan jalannya orang Nasrani. Doa. Kemudian ini hadis yang lain. Sahabat Abu Hurairah juga. Rawinya adalah Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Qala berkata sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, ketika beliau tilawah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, membaca Fatihah di dalam salat ya, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala beliau melanjutkan amin. Beliau mengucapkan amin. Hatta yasma'a man yalihi minas shafil awal. Sampai aminnya Rasulullah itu didengarkan oleh sahabat yang ada di shaf awal. Jadi imam membaca amin itu dikeraskan. Kemudian wazada Ibnu Majah fayartaju biha al masjid. Kemudian makmum juga membaca amin sampai suaranya makmum tadi karena dikeraskan itu seperti menggetarkan masjid. Jadi jamaah yang banyak kemudian membaca amin bersama-sama. Seperti suara itu mengguncang masjid. Ya, seperti begitu. Saking apanya? Saking semangatnya dan saking kompaknya para makmum membaca amin. Jadi baca amin juga semangat. Jangan loyo. Amin, gitu ya. Keras. Dan sebaiknya bersama imam, ya. Jangan mendahului atau mengakhirkan aminnya dari aminnya imam. Jadi kalau imamnya amin agak panjang, ya ikuti bagian dari adab. Berikutnya
Wa qira'atu suratan. Wa qira'atu suratin. Membaca satu surah ba'dal Fatihati setelah membaca suratul Fatihah. Membaca surah setelah membaca suratul Fatihah hukumnya sunnah. Tidak apa-apa. Nah, bagi makmum tidak dianjurkan membaca surah selain surah Al-Fatihah di dalam sholat-sholat yang jahat. Ya. Kalau sholat maghrib isya subuh, makmumnya tidak dianjurkan membaca surah selain surah Al-Fatihah. Apalagi mengikuti imam. Kenceng suaranya nggak kenceng itu bisa merusak konsentrasinya imam. Nah, satu ketika ya ada hadis nih dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qala berkata sahabat Ubadah bin As-Samit, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kami satu ketika berada di belakang Rasulullah SAW bermakmum pada sholat fajar, sholat subuh. Faqara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca setelah suratul Fatihah. Fataqulat alaihi qira'ah. Rasulullah terasa berat sepertinya membaca surah tadi. Falamma faragha, maka kemudian setelah rampung sholat, qala bersabda Rasulullah, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca surah di belakang imam. Qulna na'am, ya. Iya ya Rasulullah. Artinya para sahabat juga membaca surah. Ketika Rasulullah imam membaca surah setelah surah Al-Fatihah, membaca surah belakang juga baca. Itu menjadi Rasulullah berat. Ya. Jadi apalagi suaranya baca surah lain. Maka jangan membaca apapun bagi makmum selain baca Al-Fatihah. Bacanya kapan makmum membaca Al-Fatihah? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Maka setelah imam membaca Al-Fatihah, sebaiknya imam tidak langsung baca surah. Memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung baca. Makmum jadi tidak ada kesempatan membaca surah Al-Fatihah. Diberi waktu jeda sejenak sekira makmum membaca surah Al-Fatihah atau separuh dari surah Al-Fatihah. Agar kemudian makmum bisa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya dan masih bisa mendengarkan imam membaca surah yang lain. Dan setelah baca surah Al-Fatihah, nggak usah ikut baca-baca apapun. Baca Al-Ikhlas, baca pendek-pendek itu jangan. Ya, dengarkan imam membaca. Dengarkan bacaan imam. Bagian dari adzan. Ya sibuk masing-masing itu kalau begitu. Maka qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Ditegur sama Rasulullah tadi. Jangan begitu. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali membaca suratul Fatihah. Jadi jangan baca yang lain selain membaca suratul Fatihah. Kemudian dilanjutkan Rasulullah, fa innahu, maka sesungguhnya la salata liman lam yaqra biha. Tidak ada salat atau tidak sah salat kecuali tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu teguran Rasulullah kepada para sahabat. Pada riwayat yang lain, tegurannya Rasulullah, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an. Jangan kalian membaca surah-surah lain dari Al-Qur'an.
Idza jahartu ketika aku membacanya keras. Illa bi ummil Qur'an. Kecuali membaca ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah. Jadi makmum jangan baca surah-surah yang lain ketika sholatnya jahar, sholatnya keras. Biarkan imam membaca Fatihah selesai, dia imam berhenti sebentar sejenak, makmum membaca Fatihah, kemudian imam membaca surah, makmumnya diam. Nih, dia berpejabat takbir, 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 takbir. Inda rofi ketika mengangkat, wal khafdi dan menutup. Jadi semua gerakan disunahkan membaca takbir dalam sholat. Jangan diem aja. Kalau takbiratul ihram wajib. Kalau tidak takbiratul ihram, ya tidak sholat jadi. Ya. Tapi takbir-takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Misalkan tidak membaca takbir, tidak membatalkan sholat. Maksudnya yang selain takbiratul ihram. Di mana saja setiap gerakan rukuk takbir, i'tidal takbir, mau sujud takbir, duduk di antara dua sujud takbir, sujud semua gerakan itu inti sholat itu membaca takbir hukumnya sunnah. Allah Allah hukumnya sunnah semua termasuk ketika mau sujud tilawah, bangun dari sujud tilawah itu sunnah. Ketika mau sujud sahwi, bangun dari sujud sahwi itu juga sunnah membaca. Dan jangan diganti takbir dengan yang lain. Takbir diganti subhanallah, subhanallah nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nanti imamnya bingung gitu. Subhanallah, apa yang salah gitu ya? Karena yang dipahami imam, subhanallah adalah ucapan makmum untuk menegur imam. Nah tadi membaca surah itu sunnah, membaca Fatihah itu wajib. Bagi makmum yang eh, bagi imam yang lupa baca Fatihah, ya, langsung membaca surah, makmum harus paham. Misalkan kadang imam lupa ini, saking konsentrasinya apa tadi surah-surah yang agak panjang itu ya, dia paling terus itu. Begitu dia imam, takbir, takbiratul ihram, kemudian membaca doa kita, langsung baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Kirain baca Fatihah. Sabbihisma rabbikal a'la. Belum baca Fatihah. Makmum harus menegur. Subhanallah. Imam, oh salah. Ya. Ulangi lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kiranya salah membaca surah. Padahal imam belum baca Fatihah. Itu makmumnya subhanallah lagi. Oh, berarti saya salah baca surah. Ganti surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Subhanallah. Salah. Oh, surah pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Nah, akhirnya makmum imamnya bingung. Nah kan, kalau pikirannya mungkin salah ini bacaan. Dia makmum yang tahu imam belum baca Fatihah, makmumnya harus memisahkan diri. Nah, kalau dia mengikuti imam, batal sholatnya. Dia mengikuti imam, batal sholatnya. Kenapa? Imam tidak menjalankan rukun sholat. Gitu. Cara mengingatkan sholat kan tadi baca sepaham.
ya, imamnya bingung, ya. Nah, kembali, imam lupa baca surah, misalkan sholat maghrib atau isya atau subuh, rakaat pertama selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mau baca lupa, sampai suruh pendek aja lupa. Ya membaca itu. Gak usah subhanallah. Makmumnya gak usah subhanallah. Subhanallah, tambah grogi dia. Biarkan saja. Karena membaca surah hukumnya sunnah. Jangan subhanallah. Subhanallah. Kalau imamnya terus langsung rukuk, makmumnya harus rukuk. Ya, jangan memisahkan diri. Kalau dia memisahkan diri, mufarokoh, batal dia sholatnya. Tuh, ya. Jadi dia sholat, nanti batal sholat. Dia ada ketentuan ketika dia tidak mengikuti imam. Ya, kemudian dia menjalankan rukun sendiri, imam sudah ruku, dia masih membaca, ya, tidak mengikuti rukunya imam, kemudian imam i'tidal, sudah ketinggalan dua rukun, dia belum sudah ruku, imam mau sujud, batal sholatnya, meskipun dia lanjutkan, ketinggalan dua rukun, batal, ya, batal. Maka ikuti imam ketika imam meninggalkan sunnah-sunnah ini, ikuti terus. Kalau imam membaca surah Al-Fatihah lupa, ya diingatkan. Baca setelah Maliki Yaumiddin. Terus lupa. Lupa. Itu ingat. Jangan memisahkan diri. Suka memisahkan diri. Ini, ya. Jangan memisahkan diri. Diingatkan. Iya karena berbantu. Termasuk ketika imam salah membaca surah, ya, mengingatkannya bukan dengan subhanallah, ya, mengingatkannya dengan mengingatkan suratnya, mengingatkan lafalnya, ya, jangan bukan dengan subhanallah, bingung imamnya nanti, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, lupa, alladzi khalaqa fasawwa, makmum, jangan sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah, jangan gitu. Untuk bacaan baik Fatihah maupun surah, mengingatkannya makmum kepada imam adalah dengan mengingatkan lafalnya itu, langsung menyebutkan. Tapi kalau tidak membaca, nah, kalau yang lain itu subhanallah. Imam, ini banyak kasus. Imam sudah rakaat kedua, mau tasyahud awal. Ini sholat maghrib atau isya, 3 rakaat dan 4 rakaat isya. Pada rakaat kedua, imam mau tasyahud awal dengan apa, ragu-ragu dia. Akhirnya dia bangun. Ya, ketika bangun sudah posisinya sudah mulai menengah ke atas, sudah condong ke atas, makmum tidak perlu subhanallah. Ya, kalau makmum subhanallah, imam sudah mulai berdiri, sudah condong, ya. Kalau sudutnya sudah di atas 45 derajat, terus subhanallah, imamnya turun, imamnya batal, makmumnya ikut, makmumnya juga batal. Itu semuanya batal. Tuh, kalau kurang mengetahui ilmunya, ya. Makanya perlu perlu ngaji. Ya, ketika sudah berdiri, makmum, ya, kecuali ini, ya, masih masih condong di bawah, ini ragu ini, ya, subhanallah, terus duduk, ya. Tapi kalau udah condong ke atas, udah berdiri, makmum itu berdiri. Terus setelah menyelesaikan 4 rakaat, ya, sebelum salam imam sujud sahwi.
makmum ikut sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi langsung salam, makmum juga. Nah ini makmum ya. Makmum bisa sujud sahwi, sebaiknya ikut salam, sebaiknya ikut salam. Ya. Makmum sebaiknya ikut salam, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi tidak sujud sahwi tidak membatalkan sholat. Baik, kita lanjutkan. Wa qalu sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, ini khusus yang bangun dari ruku itu bacaannya sami'allahu liman hamidah. Kalau lainnya kan takbir ya. Oh, ya. Yang takbir itu tadi ya, intikal sholat itu takbir semua, khusus yang ruku bangun untuk i'tidal membacanya sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Jadi imamnya mengeraskan sami'allahu liman hamidah, kemudian bacaan setelah berdiri Rabbana lakal hamd. Ada lengkap Rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wa mimma syi'ta min syai'in. Membaca Rabbana lakal hamdu sudah cukup. Itu sunnah. Wa tasbihu membaca tasbih. Baca tasbih, baca subhanallah. Kalau ruku, di dalam ruku was sujudi dan sujud membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ketika ruku subhana rabbiyal azim. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi membaca ya sanad bacaan tasbih di dalam sholat ya. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu adalah dari sahabat Hudzaifah. Rawi terakhirnya adalah Imam Muslim. Jadi kalau kita tahu ya dalil-dalilnya, insya Allah jadi semakin yakin. Kemudian wawadhu'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan ala fakhidaini di atas dua apa? Paha, paha ya. Ya. Paha yang dekat dengan lutut. Tapi bukan di lutut, bukan di lutut, bukan lutut gini bukan ya. Tapi di atasnya. Ya, bukan di lutut ini, apalagi yang ke lutut ya, di atas paha yang posisinya dekat dengan lutut. Fil julusi di dalam duduk. Ya bersungguh yusra, yang dia meluruskan nah posisi tangan tadi yang bersungguh yusra, yang tangan kiri itu di agak ini agak longgar gitu. Yang sungguh itu dilonggarkan, dilonggarkan. Jadi begini, tangan kiri, bukan begini ya, atau gini, tapi agak-agak longgar. Kemudian koyak bintul yumna, tangan kanannya disatukan. Illal musabbihata, kecuali telunjuk. Fa'innahu, karena sesungguhnya yang bintul yusra illal musabbihah, yushiru itu memberikan isyarat biha dengan musabbihah mutasyahidan, ketika dia tasyahud. Jadi ketika tasyahud tangannya genggam.
kecuali telunjuk. Wal iftirashu dan duduk iftirash fi jami'il jalsati pada semua duduk di dalam sholat, kecuali duduk tahiyat akhir. Jadi duduknya sholat itu duduknya adalah iftirash. Duduk iftirash adalah duduk menunggu kepada kaki kiri. Jadi telapak kiri ya, kaki kiri itu menunggu ke sana. Itu iftirash. Sedangkan yang kanan lurus. Ya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Ini cuma menegaskan sebenarnya ini, ya. Ini menegaskan. Ilmunya insya Allah sudah paham, menegaskan. Ya. Jadi duduknya menunggu kepada kaki kiri, yang kaki kanannya lurus dan jari-jari kanannya menghadap kiblat. Itu sunnahnya begitu. Itu duduk iftirash. Jadi duduk iftirash pada saat apa saja? Saat duduk di antara dua sujud dan saat duduk istirahat. Duduk istirahat adalah duduk ketika sudah sujud kedua mau berdiri. Itu ada duduknya. Nah, duduknya dengan duduk iftirash. Nah, duduk iftirash ini untuk sujud tilawah itu tidak disunahkan. Sujud tilawah itu sujud yang dilaksanakan, disunahkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran pada ayat sajdah. Kalau kita baca hari Jumat pagi misalkan, imam membaca surah As-Sajdah. Ayatnya itu innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam sujud tilawah. Makmum jangan nunggu, ya. Makmum jangan nunggu. Makmum harus ikut imam. Karena imam itu harus diikuti oleh makmum. Jadi makmum jangan itu sujud. Karena kalau imamnya dia ruku sudah batal dia, rusak sholatnya. Karena apa? Nggak tahu itu sujud tilawah. Jadi setelah sujud tilawah, kemudian bangun tidak perlu duduk iftirash, tidak perlu duduk istirahat. Istirahat langsung Allahu Akbar. Ya. Duduk istirahat itu ya sujud kedua mau berdiri itu ada duduk istirahat. Ya, tapi dari sujud tilawah kan dari membaca ya, dari posisi berdiri membaca ayat sampai ayat sajdah, sujud Allahu Akbar pakai takbir Allahu Akbar sunnah, kemudian sujud, setelah sujud bangunnya langsung Allahu Akbar, tidak perlu duduk iftirash. Bagi mereka yang duduk iftirash ya enggak apa-apa ya, tidak sampai batal salat. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah dengan melintangkan kaki kiri ya di bawah kaki kanan lurus seperti tadi. Dan dia duduk di atas, bukan di atas kakinya, tapi mau nyebutnya susah itu saya ya. Di atas pantatnya. Jadi duduk di pantatnya, ya, tidak di kaki. Ketika duduk tawarruk. Fil jalsatil akhirati, pada duduk akhir ya. Tasyahud akhir itu, duduk akhir itu posisi duduknya adalah tawarruk. Kaki kiri dilintangkan di titik kaki kanan posisi lurus, jari-jari menghadap kiblat. Itu sunnah.
Wa taslimatu, dan membaca salam asaniyatu yang kedua. Salam yang kedua sunnah. Kalau sudah salam pertama, sudah mau batal, udah gak tahan lagi, maka jangan di salam kedua. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian keluar angin, kemudian kita salam ke kiri, batal sholatnya. Sepanjang tadi itu batal itu. Karena kita masih masuk di dalam sholat, kita batal. Keluar angin tadi, gas. Gak tahan lagi nih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak usah salam kedua. Karena gak tahan tadi. Itu kalau kasus ya. Kalau nggak apa-apa ya sunnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Itu tadi. Bisa batal kalau kita memaksakan salam kedua, kita sudah gak tahan. Ya kadang-kadang manusia ya. Kadang-kadang begitu. Udah tahan sejak tadi nih. Sejak tadi udah ditahan. Ya. Padahal ketika mau sholat tadi tidak merasa apa-apa. Ketika rakaat terakhir terasa mulus. Wah, kemudian salam pertama udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntaskan ya. Kalau kita paksakan bisa batal. Ya, ini harus kita pahami bisa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, betul sebenarnya. Ya, ya. Mulai. Ya, betul. Ya, jadi memang imam itu jangan bacanya panjang-panjang. Apalagi itu imam makmumnya campur. Ada yang sepuh, ada yang mau bekerja gitu ya. Maka seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau sholat panjang itu beliau sendiri ya, sholat malamnya. Kalau sholat bersama makmum, Rasulullah tidak pernah ada cerita makmum yang komplit. Tidak pernah. Komplit karena kepanjangan maupun komplain karena kependekan. Maka imamnya apa ini? Imamnya harus tahu. Karena makmum itu kompleks. Makmum lebih kompleks ya. Kalau imamnya harus paham. Ya, imam itu jangan panjang-panjang. Maka kalau menjumpai imam yang panjang itu ya bagaimana ya? Maka nanti diingatkan imamnya. Sebaiknya. Ya, ya. Nah itu asal tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu kita konsentrasi. Kita juga nggak apa yang dibaca imam itu apa ya. Tapi ya kita sebaiknya mendengarkan sih ya, mendengarkan. Karena mendengarkan nggak paham itu dapat pahala kalau kan. Membaca nggak paham dapat pahala. Mendengarkan nggak paham dapat pahala. Karena di sini tadi ada hadis dilarang kita baca surah selain surah Fatihah. Ya, maka kalau membaca baca Fatihah saja Pak, makmumnya. Tapi jangan mengganggu bacaan imam. Jadi baca Fatihah sebaiknya tidak perlu baca surah-surah yang lain. Satu jam. Iya, 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 iya. Jangan dijaharkan. Yang penting tidak dijaharkan, ya, tidak berhenti. Gitu ya. Tapi paling baik adalah tetap mendengarkan. Paling baik tetap mendengarkan. Ya, terima kasih Pak ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah. Demikian kajian kitab takriban kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan kepada kita semua, melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah, memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan dan kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah.
diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya mendapatkan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Amin Kita ya tutup Allah. kajian kita dengan membaca doa berbaris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum.